Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vino di Study with Vino. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi dengan pembahasan kita selanjutnya, yaitu adalah dekomposisi LU Gauss. Nah, jadi metode dekomposisi LU Gauss ini kita akan gunakan dalam solusi sistem persamaan Lanjat. Nah, mungkin kalau nggak salah saya sudah juga pernah membahas dari solusi sistem persamaan Lanjat dengan metode dekomposisi LU Gauss ini. Mungkin bagi teman-teman yang mau nonton video sebelumnya, saya akan cek di sini. Nah, kali ini lanjutan dengan dengan contoh soal yang berbeda lagi. Nah, jadi kita akan coba dengan dengan soal yang berbeda tentunya. Nah, perlu diketahui bahwa metode dekomposisi LU ini kita akan membuat matriks itu menjadi dua matriks. Jadi ada matriks yang namanya matriks lower atau matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Nah, segitiga bawah berarti yang nilai yang ada di bawahnya ini, matriks yang segitiganya bawah itu bernilai, sedangkan yang atasnya 0. Kalau yang upper berarti kebalikannya. Yang di sininya bernilai, yang bawahnya yang 0. Nah, dengan syarat kalau L berarti ini diagonalnya harus 1 semua, kalau sedangkan yang U diagonalnya boleh bebas berapapun angkanya. Nah, tentunya kita akan bahas lebih lanjutnya di dalam contoh soal. Jadi nanti kita akan dapat rumus L-nya berapa, U-nya berapa, nanti kita hitung L-Y sama dengan B-nya berapa dengan teknik penyulian maju, lalu kita UX sama dengan Y untuk mendapatkan nilai X, yaitu nilai X, Y, Z dari soal yang telah kita siapkan ini dengan bantuan teknik penyulihan mundur. Nah, oke, ini soalnya sama dengan soal kita mesti belum ganti ini. Kita akan coba dia menggunakan metode dekomposisi LU Gauss namanya. Nah, jadi kita akan buat dia menjadi dekomposisi LU Gauss. Nah, jadi kita akan cari X, Y, Z-nya dengan tadi yang teknik penyulian maju dan mundur itu, dia saling berhubungan di dua metode tersebut. Oke, kita langsung saja seperti biasa kita akan coba dengan menggunakan Word dan juga Excel. Nah, oke, di sini saya telah siapkan Word-nya. Nah, seperti biasa. Nah, di sini setelah siapkan Word-nya, tadi dikatakan bahwa soalnya adalah ini 2x tambah 1y tambah 2z sama dengan 3, 3x tambah 2y tambah 4z sama dengan 2, dan 2x tambah 2y sama dengan 1. Oke, ini soalnya ya. Kita akan coba cari dia menggunakan dekomposisi LU. Nah, seperti biasa, itu setiap itunya kita buat dulu suatu matriks dulu. Kita pindahkan di suatu matriks. Seperti biasa, ini kita pindahkan. Nah, karena nanti diperlukan matriks B. Matriks B itu apa? Matriks B itu matriks yang hasil dari ini tadi. Nih, 3, 2, 1. Oke. Nah, seperti biasa kita harus membuat tadi dia pertama menjadi matriks U. Nah, cara mendapatkan matriks L itu nanti seiring dengan matriks U yang telah kita dapatkan tadi. Jadi, seiring dengan matriks yang kita dapatkan tadi, itu kita kan nanti mendapatkan matriks dari matriks L-nya. Kita pindahkan dulu ini ke sini. Oke. Oke, sip. Ini berarti ini kok Z ini adalah 1 2, 2, 1. Oke, 3, 2, 4. Nah, seperti biasa kita harus membuat dia. Nah, matriks L itu tadi kan seperti yang saya bilang, diagonal utamanya itu selalu 1. Sedangkan yang di atasnya itu bernilai 0. Segitiga atasnya. Nah, nilai yang di sini yang akan kita nanti cari. Nah, masing-masing dari nilai yang di sini yang akan kita tentukan.
Cara menentukannya seiring kita menyelesaikan A ini, kita harus ubah dia ke matriks upper. Dengan syarat yang ini kita harus membuat dia menjadi 0. Caranya gimana? Kita gunakan lagi-lagi namanya OBE, operasi baris elementer. Nah, berarti ini R dari R yang kedua itu dikurang dengan patokannya yang atas ya. Karena kan yang mau dinolkan yang ini ya. Jadi ini 3 dibagi 2 dikali R1. Nah, ini sama juga R3 itu adalah 2 bagi 2 dikali dengan R1. Nah, berarti ini tinggal kita masukin saja 2, 1, 2. Sedangkan ini berarti 3 dikali 3/2. Berarti ini 2 bagi 2 coret, berarti tinggal 3, berarti ini 0. Nah, ini 2 dikurang 3/2. 2 itu kan 4/2 dikurang 3/2 berarti 1/2. Berarti hasilnya adalah 0,5. Nih, 4 dikurang 3 berarti ini 1. 0,51. Oke. Ini seperti biasa yang R3-nya lagi 2 kurang 2 berarti 0. Ini 1 ya, 2 bagi 2 1 ya. 2 dikurang 1 berarti 1. 1 dikurang 2 berarti negatif 1. 0, 1, negatif 1. Nah, berarti ini telah kita nolkan. Selanjutnya kita harus mengenolkan yang ini. Nah, saya tadi bilang kan seiring kita menyelesaikan yang U, kita harus bisa mendapatkan yang L. Nah, berarti nilai L ini didapatkan dari sini. Nih, 3/2 dan 2/2 dari masing-masing untuk baris yang ini. Nih, baris yang ini. Nah, berarti di sini kita letakkan adalah 3/2. Kita ambil angka yang ada di sini. 2/2. Nah, untuk angka ini kita ambil nantinya untuk yang di sininya. Yang mendapatkan ini, yang membuat nilai ini menjadi 0. Nah, kalau ini yang membuat nilai ini menjadi 0 adalah 3/2 dan 2/2 ini. Nah, berarti ini kita lanjutkan buat ini 0. Nah, patokannya sekarang bukan yang ke 1 lagi, R1, tapi R2. Kenapa begitu? Karena kita harus membuat dia ini tetap menjadi 0. Nih, harusnya di sini harus tetap jadi 0. Kalau kita patokannya ke R1, otomatis nilai 0 ini akan berubah. Otomatis nanti dia bisa saja nilainya menjadi bukan 0 lagi, karena di sini ada angka 2. Nah, karena itu kita patokannya ke yang baris kedua. Jadi R1, R3 dikurang ini 1 bagi 0,5 dikali dengan R2. Nah, kita kerjakan di bawahnya. Ini berarti tetap 2, 1, 2, 0, 0,5, 1. Berarti ini R3-nya 0 kurang kali 0, berarti otomatis jadi 0 ini. Karena kita harus menolkan ini lagi. 1 kurang 1 bagi 0,5 berapa? Ayo. 1 bagi 0,5 adalah 2. Apakah benar? 1 bagi 0,5. Ya, 2. Berarti 1. Berarti ini 2. 2 kali 0,5. 1. 1 kurang 1 ya iya 0. Nah, negatif 1 dikali 2. Negatif 1 kurang 2 negatif 3. Nah, berarti 0, 0, negatif 3. Nah, berarti ini adalah matriks U. Karena nilai yang di atasnya berisi dan di bawahnya, segitiga bawahnya adalah 0. Nah, berarti ini tinggal kita isi. Pembuat dia menjadi 0 adalah 1/0,5. Nah, ini kalau kita L-nya kita selesaikan, kita sederhanakan. Jadi 1, 0, 0, 3/2 berarti 1,5, 1,
0, 1. 0,5 bagi 1 tadi, 1 bagi 0,5 itu 2, 1. Nah, berarti nilai L dan U-nya telah kita dapatkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah kita mau sesuai rumus yang telah kita tentukan tadi di PowerPoint. Nah, tadi kan dikatakan bahwa kita itu untuk mencari nilai X dan nilai X, Y, Z itu menggunakan dua metode tadi. Adalah ini. LY sama dengan B dan UX sama dengan Y. Berarti kita harus bikin dia nilainya adalah LY sama dengan B. Nah, LY adalah sama dengan B. Nah, kita menggunakan teknik penyulihan maju katanya. Harus kita masukin nilainya. L adalah 1, 0, 0, 1,5, 1, 0, 1, 2, 1. Teknik penyulihan maju itu apa? Teknik yang kita mulainya dari atas ini. Karena dia nilainya 0 semua. Itu yang disebut dengan maju. Nah, karena Y-nya nggak tahu, kita tulis Y1, Y2, Y3. Nah, nilai Y ini akan penting nanti untuk lanjutkan ke selanjutnya, yaitu UX sama dengan Y. Nah, dikali B. B apa tadi? B-nya adalah 3, 2, 1. Nah, ini seperti biasa tinggal di ini berarti penyulihan maju itu artinya nih, ini milik Y1, ini Y2 dan ini Y3. Berarti ini Y1. Sama dengannya adalah 3. Nah, ini diperkalikan juga, tapi kan ini kan karena 0. Nah, dia langsung coret habis. 1,5 kali Y1 berarti 1,5 Y1 ditambah Y2 sama dengan 2. Nah, yang ini Y3 berarti 1 Y1 tambah 2 Y2 itu tambah Y3. Nah, sama dengan 1. Nah, karena Y1-nya sudah dikatakan ditentukan D-nya 3, sudah dapat 3, berarti ini kita bisa cari 1,5 kali 3. Berarti kita Y1-nya kita substitusikan atau kita masukkan nilainya. Tambah Y2 sama dengan 3. Berarti 1,5 kali 3 adalah 4,5. Berarti Y2 sama dengan 3 dikurang 4,5. Yaitu adalah negatif 1,5. Nah, sorry. Kok 3 tiba-tiba jadi 3? Ini ada 2. Kok tiba-tiba jadi 3 dia? Ayo loh. Nah, ini 2 ya. Berarti nilainya adalah negatif 2,5. Apa saja? 2,5. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa masukkan juga. Y1-nya tadi 3. Y2-nya negatif 2,5. Berarti kali 2 adalah negatif 5. Tambah Y3. Nah, Y3-nya Y3 sama dengan kan 1. Berarti ini 3 kurang 5 adalah 2. Negatif 2. Negatif 2 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Negatif 2 kita pindah ruas sebelah kanan, jadi positif. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Jadi Y3 itu sama dengan 3. Berarti nilai Y itu adalah nilai Y itu adalah nanti 3 negatif 2,5 dan 3. Nah, jadi 3 negatif 2,5 dan 3. Nah, kita lanjut lagi ke tadi yang disebutkan dalam PowerPoint kita, yaitu adalah UX sama dengan Y. Untuk kita dapatkan nilai X-nya. Nah, UX sama dengan Y. Nilai UX-nya
Nilai U-nya tadi apa? Nilai U-nya adalah seperti yang telah kita cari tadi. Nilai U-nya adalah ini. 2 Ops. Nilai ini. Ya, nilainya yang ini tadi ya. Berarti kita tulis lagi di bawah sini 212 212 0 0,5 1 0 min 3. Nah, dikali X. Nilai X apa? Yaitu adalah yang kita akan cari. X, Y, Z. Nah, ini kita akan cari ya. Dan nilai Y-nya apa? Yang tadi. 3, negatif 2,5, 3. Nah, ini yang akan kita cari lagi. Dengan teknik penyulihan mundur, artinya kita mulai dari bawah sini. Karena nilai inilah yang 0. Nah, berarti ini min 3 langsung saja. Ini kan 0, X-nya 0, Y-nya 0, berarti min 3Z. Sama dengan bawah ya, 3. Jangan sampai salah. Berarti Z sama dengan min 1. Nah, ini sama dengan yang telah kita cari di metode eliminasi Gauss-Jordan dan juga matriks balikan. Mungkin yang bisa tonton nanti videonya di playlist yang akan saya taruh di bawah. Nah, lalu kita yang ini X-nya 0, berarti ini langsung Y ya. Berarti 0,5 Y ditambah Z sama dengan negatif 2,5. Nah, ini dimasukin berarti Z-nya negatif 1. Negatif 1 kalau kita pindahkan ke sini jadi positif. Berarti negatif 2,5 tambah 1 adalah negatif 1,5. Nah, tinggal kita Y-nya negatif 1,5 bagi 0,5. Kita cari 1,5 bagi 0,5. Hasilnya 3. Tambah negatifnya ya, karena tadi dia nilainya negatif. Berarti dia negatif 3. Oke, lanjut lagi. Ini adalah 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 3. Nah, nilai X-nya tadi belum kita cari karena kita akan mencari nilai X, dan Y-nya adalah negatif 3. Z-nya adalah negatif 1. Kali 2 berarti negatif 2 sama dengan 3. Ya udah, berarti ini negatif 3 kurang 2, negatif 5, pindah ke 3 berarti jadi positif. 3 tambah 5 adalah 8. Maka X adalah 4. Berarti telah kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 4, negatif 3, dan juga negatif 1. Berarti nilai X-nya adalah 4, Y-nya negatif 3, dan Z-nya negatif 1. Nah, berarti sudah kita selesaikan dengan cara manual. Nah, sekarang kita akan coba uji. Sebenarnya pengujian Excel ini itu mempermudahkan kita dalam mencari nilai LU dan L dan U-nya. Kalau dia penyulian mundur dan majunya itu kita tidak bisa, karena Y1, Y2, Y3 nya kan dia karena belum di seri. Nah, berarti kita seperti biasa nih salin lagi. Nah, berarti ini tadi kan kita patokannya di R1. Berarti ini R2 dikurang
3 bagi 2 R1. R3 kurang 2 bagi 2 R1. Nah, ini R1 nya tetap. R2 dikurang 3 bagi 2 kali R1. Ini berarti 2 kurang 2 bagi 2 kali R1. Nah, sama kan 2 0 0. Nih 2 0 0,5 1 negatif 1. Coba kita cek di manualnya ya. Nih. Tuh. 2 0 2 1 2 0,0,51 1 dan negatif 1. 0 1 dan negatif 1. Nah, berarti sudah benar. Oke. Kita akan lanjut ke yang ini, nolkan. Karena kan kita mau jadikan upper dia. R3 itu dikurang 1 bagi 0,5 R2. Ini berarti sama tetap. Ini tetap. Ini berarti R3 dikurang 1 bagi 0,5 kali R2. Nah, kita tarik. Nah, berarti ini sudah jadi matriks U yang upper karena sudah bernilai ya yang atasnya. L-nya seperti biasa nih 1 0 0 ini 0 1 1. Nah, berarti ini adalah 3 bagi 2 1,5 dan ini 2 bagi 2 1 dan ini adalah 1 bagi 0,5 hasilnya 2. Nah, berarti sudah kita dapatkan L dan U-nya. Jadi kalau lebih pakai X ini lebih gampang L dan U-nya. Teknik penggilingan majunya sebenarnya kita nggak bisa diselesaikan di sini. Kita hitung dia pakai manual saja. Y-nya berarti Y1, Y2, Y3. B-nya tadi kan nilai yang ini, 3 2 1. Berarti ini Y1 sama dengan 3. Ini kita tulis saja di sini. 1,5 ditambah 1,5 Y1 ditambah Y2 sama dengan 2. Nah, ini berarti hasilnya berarti ini Y2 nya berarti 1,5 kali 3 4,5. Berarti ini adalah negatif 2,5. Nah, itu sama juga dengan yang tadi. Ini berarti 1 Y1 tambah 2 Y2 tambah Y3 sama dengan 1. Nah, ini nah, ini berarti Y3 nya adalah nih 1 3 di ini kok 2 kali Y2. Nah, Y2 nya 5 berarti 3 kurang 5 berarti negatif 2. Berarti ini adalah pindah ke sini berarti menjadi 3. Berarti Y3 sama dengan 3. Nah, ini 3 seperti biasa, 3 negatif 2,5 dan 3. Ya udah, U-nya berarti yang tadi ini. Nah, sini. Nah, tinggal sama dengan kan aja tuh, tarik nih bawah. X-nya kita cari X, Y dan Z. Y nilai ini. Nah, baru ini kita pakai penyulihan mundur yang bawah ya. Berarti negatif 3 Z sama dengan berarti 3. Berarti nih, kalau nggak mau kasih tanda petik depannya ya, biar dia bisa ditulis. Nih, berarti Z sama dengan negatif 1. Nah,
yang ini lagi berarti 0,5 Y ditambah Z sama dengan negatif 2,5. Maka nilai dari Y-nya itu adalah Z tadi adalah negatif 1. Negatif 1 pindah ke sini adalah ini tadi negatif 3 bagi 3 negatif 1. Ini berarti 0,5 Y ditambah Z. Oke. Z-nya adalah negatif 1, pindah ke sini berarti positif ya. Positif berarti negatif 1,5 bagi 0,5. Hasilnya adalah negatif 3. Y sama dengan negatif 3. Nah, baru ini 2X tambah Y tambah 2Z terus sama dengan 3. Nah, ini berarti hasilnya sama kayak tadi juga yang telah kita cari manual, yaitu ada Z sama dengan negatif 1. Nah, ini kita biar selaras kita ganti dulu. Nah, X nya berarti ini kita mau cari X negatif 1, negatif 3, dan negatif 1. X nya kok 1? X nya itu adalah 4, negatif 3, dan negatif 1. Nah, itu tadi cara menggunakan metode LU Gauss dalam contoh soal yang sama dengan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks balikan yang telah kita kerjakan pada video-video sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai metode ini, silahkan komen di bawah, atau mengenai pelajaran lain boleh di DM saya di @l.v.no. Jika ada mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video-video lainnya. Saya Elvino, keep study and salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.